baik hati, bukan. Kalau dia tak tahu, kalau dia bego gitu, tak tahu urusan duit ini seharusnya 110.000, 110.000, itu tak sah tak suaminya. Jadi kita jangan senang langsung kita ompek, dah. Harus walinya kita balikin ke wali, bapak, kakek atau yang menanggung, anak atau orang tersebut. Kadang umurnya tua, kadang jadi masih bapaknya. Tapi dia lah, pokoknya itu tak boleh. Dia mau nikah, tak boleh sembarangan, harus izin walinya. Kalau orang yang tidak on tadi, orang biasa normal, maka dia mempunyai dua pilihan. Pilihan dia akad sendiri atau dia mewakili kepada orang lain untuk menerima ijab qabulnya atau untuk menerima qabulnya, qabul akad nikah. Sekarang umpama orang tersebut lebaran belum berakad, atau kakek melihat ada maslahat untuk menikahkannya, maka mereka boleh menikah. Anak punya anak-anak lagi nikah 2 tahun, 3 tahun, itu boleh anak nikahkan dulu. Boleh anak nikahkan anak atau kakeknya, kakek anak dari anak, dari bapak, dari bapak. Itu boleh untuk menikahkan anak laki-laki. Kalau perempuan, kalau perempuan selesai sudah, jelas bolehnya kalau perempuan. Ini laki-laki, boleh kakek atau bapak laki-laki menikahkan anak tersebut walaupun anaknya masih kecil. Tetapi ada maslahat. Dari pernikahan tersebut, maslahatnya apa? Ya, beda-beda. Perbedaan. Dan boleh mewakilkan, bapak atau kakek boleh mewakilkan. Makanya kalau masih ingat masalah tawkil tadi, cuma satu gambaran. Ada satu orang bisa ijab bisa qabul, yaitu kakek. Ketika dia mau nikahkan cucu dia laki-laki yang kecil dengan cucu dia perempuan yang juga kecil, dia wali yang dua-duanya. Itu gambarannya. Ingat kan? Jadi tak boleh anak wakilkan ke ayib, wakilkan ijab, habis tu wakilkan juga qabul, tidak boleh. Ayib yang zawaj suka, terus ayib juga yang qabul tu, tak boleh. Satu orang diisi dengan dua tugas, tidak boleh. Al-masyhur la yusyal, kecuali kakek. Kenapa? Karena di kakek ini bisa tergambarkan dia menikahkan dua cucunya, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Anak laki-laki atau cucu dia laki-laki yang masih kecil tadi umur 3-2 tahun boleh dia nikahkan dengan cucu dia yang perempuan kalau ada maslahat. Dia wali juga loh. Si anak kecil yang laki-laki tadi umur 2 tahun 3 tahun tidak punya bapak, berarti dia walinya. Dia berhak untuk menikahkan anak laki-laki kecil, cucu laki-laki dia yang kecil. Perempuan tadi tidak punya bapak juga, bapaknya sudah meninggal juga misalkan, maka kakek juga walinya. Dia juga berhak untuk menikahkan cucu dia perempuan yang masih kecil. Dinikahkanlah misalnya, akhirnya dinikahkan. Walinya dia semua. Misalkan dia pengen aku semua, yang ijab yang qabul, sudah sah. Dia yang nikahkan, dia yang qabul. Dia nikahkan kepada cucu laki-laki, dia qabul untuk cucu laki-laki. Bahkan kakek ini bisa atau ayah atau kakek bisa menikahkan anaknya tadi yang masih kecil lebih dari 4, lebih dari 1. Jadi bisa masna sudah terubah juga walaupun anak tadi masih kecil, masih umur 3 tahun. Tapi ada syarat-syaratnya yang jelas. Yang penting ada maslahat di situ, dan juga yang dinikahkan yang perempuannya bukan sembarangan begitu. Terus mahar misirnya juga mahar mas kawinnya juga harga standar, bukan berlebihan. Soalnya kan yang wajib bayar ke anak itu. Kalau anak itu punya harta, harus dikeluarkan dari harta anak tersebut. Sedangkan kakek daripada anak tadi sudah meninggal, anak itu masih kecil 3 tahun tapi warisannya banyak. Berarti ini anak semua pengeluarannya itu dikeluarkan dari uangnya sendiri.
Kakek yang ngatur. Nah, kakek yang ngatur tidak boleh berlebihan dalam mengeluarkan mas kawin untuk cucunya yang masih kecil. Karena dia belum bisa untuk mengelola uangnya sendiri, tidak ngerti masih. Nah, kakeknya harus bil husna, harus pintar-pintar dalam mengelola harta cucunya. Dari segala macam hal, jual beli macam-macam termasuk nikah tadi. Ini hukum hanya khusus untuk ayah dan kakek. Paman mau nikahkan ponakannya yang masih kecil, tidak berhak. Tidak berhak. Sampai anak kecil tadi balik, akil, dia bisa menentukan pilihannya sendiri, baru dia boleh kawin. Jadi ini hukum khusus untuk ayah dan kakek. Boleh menikahkan cucunya laki-laki atau perempuan. Anak laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur. Begitu. Yang masih di bawah umur. Orang gila yang sudah dewasa boleh tidak dinikahkan? Boleh kalau ada hajat. Kalau dinikahkan, kalau tidak dinikahkan misalkan dia bakal zina, berarti wajib walinya menikahkannya, dicari, dan harus dikasih tahu calon perempuannya agak gila, misalkan itu. Tidak boleh ditutupi, aib itu. Tadi orang yang on atau yang otaknya umurnya sudah besar tapi otaknya masih seperti anak kecil yang ada gangguan sedikit tidak normal, itu tidak boleh dia nikah kecuali dengan izin walinya walaupun dia sudah umurnya sudah dewasa. Anak laki-laki umurnya 20 tahun tapi ada gangguan di otaknya, bukan anak normal begitu. Nah, ini tidak boleh sembarangan nikah. Walaupun untuk ukuran anak yang lain boleh umur 20 tahun dia sendiri yang menentukan nikah. Tapi karena ini anak safih, safih itu ada hukumnya khusus. Sekali lagi, jual belinya tidak sah, harus izin walinya, begitu. Itu safih. Jadi bukan safih itu bukan. Jadi kalau safih itu banyak artinya di bahasa Arab. Termasuk arti safih tadi, yang tidak normal. Arti safih juga orang-orang suka maksiat, itu juga artinya safih, begitu banyak artinya. Kalau orang safih tadi nikah tanpa izin maka nikahnya batal. Bahasan budak tidak usah kita bahas karena kita ini ngejar pertemuannya mungkin sekali 2 kali lagi ke depan nih. Habis itu libur kan. Wa yushtaratu, disyaratkan juga fi zawj, bagi suami, an yakuna aliman bihilli zaujah, dia tahu status istri atau calon istrinya. Tahu statusnya apa? Perawan, janda, begitu. Perawan atau janda, ada hubungan saudara tidak, begitu. Ada hubungan susun tidak. Makanya kalau ada persusunan antara keluarga atau antara dengan keluarga yang lain itu harus disebarkan. Itu istihab, dianjurkan sekali. Kalau ada susun itu disebarkan biar tahu, jangan sampai nikah. Terjadi itu soalnya. Terjadi kepada imam besar. Imam namanya imam ini ulama di Mesir, pengarang kitab tafsir, pengarang hadis. Setelah 20 tahun menikah, 20 tahun, Al-Imam Al-Bulqini, namanya Al-Imam Al-Bulqini. Al-Imam Al-Bulqini ini, Bulqini itu lakob atau nisbat, keluarga yang sangat luar biasa. Bapaknya alim, anaknya 2 alim semua. Bapaknya soleh, namanya Soleh Al-Bulqini atau Umar, lupa Al-Fakir, punya anak 2, yang satu Abdurrahman, yang satu Soleh. Jadi 2 anak alim, kakak adik, bapaknya juga alim. Bapaknya ini Al-Imam Al-Bulqini itu terjadi sama beliau. Beliau sudah nikah 20 tahun, subhanallah, di hari tertentu ngadakan acara, akhirnya ngundang kerabat, ngundang orang yang kenal. Perempuan ini, si istri ini ngundang ibu susunnya. Jadi yang ibu susun yang seperti Siti Halimah,
Jadi gambaran susun itu bukan harus misalkan Ana punya anak, istri Ana lagi nyusui, Ayib punya anak Ayib disusui sama istri Ana. Bukan gitu aja. Dulu tuh ada satu memang ibu susun. Di situ orang-orang nitipkan anaknya, nyusu sama dia, itu nah. Seperti Siti Halimah begitu kan, ngambil anak, susun semua akhirnya. Iya, banyak jadi. Nah, itu yang masalah di situ. Jadi akhirnya ngundang ibu susunnya. Nah, ngundang ibu susunnya. Habis itu ibu susun datang tadi ke acara, tua sudah ibu susun nih. Nanyalah sama si bini tadi, siapa laki inti ini? Disebutkan laki anak ya Soleh atau Umar namanya, lupa Al-Bulkhini. Langsung lepak bala. Itu pernah aku susoni juga kata dia. Berarti kalian itu saudara susun, tidak boleh nikah. Saudara seperti kata Nabi ar-radha ya, seperti nasab. Ya. Seperti nasab, seperti saudara kandung. Langsung pening malah suaminya masuk bilik ngurung, tak galak keluar. Saking apa lagi pentingnya. Ini berarti ya jelas bukan zina hukum perkumpulan mereka, karena mereka tidak tahu. Jelas namanya watak syubhat. Anaknya mansub dinisbatkan ke bapaknya tetap. Akhirnya tidak mau keluar. Terdengarlah sama salah satu ulama yang ada di kota Mekah. Ini kejadian di Mesir, terdengar sampai ke kota Mekah karena yang terjadi ini kejadian ini terjadi pada orang yang terkenal, Imam Bulkhini, selalu diziarahi tempatnya. Akhirnya dikirim surat, isinya cuma 2 bait. Makna dari 2 bait tersebut, isi surat dari ulama Mekah tadi 2 bait syair. Makna dari 2 bait itu, kata ulama Mekah tadi, jangan terlalu dipikirkan. Kau itu seperti orang yang sedang berpuasa. Lupa dia lagi puasa, makan. Maka makannya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma anta illa qasaimin at'amahu wa saqah. Begitu. Ya, umpamamu itu hanya seperti orang yang sedang berpuasa, kita puasa, lupa makan, batal tak? Tidak batal puasa kita. Ingat terus kebe puasa. Yang tadi kita makan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya sama seperti itu. Tapi jelas harus dipisah begitu, tidak boleh kumpul lagi. Cuman udah, harus dipisah jelas, tidak ada yang bisa menghalalkan seperti nasab, seperti saudara kandung begitu. Nah, jadi suami harus tahu status istrinya, siapa istri anak. Calon istri ini siapa? Pertama, perawan atau janda. Misalkan janda, sama siapa nikah sebelumnya? Sudah cerai belum? Sudah lepas masa iddah belum? Cerainya itu sudah jelas belum? Begitu. Soalnya jangan main-main masalah ini. Banyak terjadi isu dia kumpul belum cerai. Nah, jadi harus jelas. Sudah cerai, Ustaz. Kapan cerainya? Cerainya sudah setahun yang lalu. Sudah berarti lepas pasti iddahnya. Cerainya baru-baru ini. Tanggal berapa? Lepas belum iddahnya. Dan yang dipatokkan itu bukan surat dari pemerintah, bukan Cerai itu lafaz dari suami. Misalkan suami mengucapkan lafaz tolak 1 Muharram, keluar surat dari pemerintah 1 Safar. Dihitung dari 1 Muharram, bukan dari 1 Safar, gitu. Dari lafaz suami yang dihitung, bukan dari surat pemerintah. Jadi kalau dia menikahi perempuan, dia tidak tahu perempuan tersebut dalam masa iddah atau itu adalah saudarinya yang punya bininya banyak, itu hati-hati ya. Harus hati-hati kalau mau nikah ke satu kampung. Dulu abah inti banyak istri di sini. Udah ahsan jangan, takut itu kayak adiknya. Itu lam yasih, tidak sah nikahnya. Kalau dia tahu jelas haram, zina hukumnya. Tapi kalau dia tidak tahu, kemudian dia tahu, langsung nikahnya itu batal, langsung terpisah. Dengan sendiri, tidak perlu tolak. Itu namanya fasakh. Fasakh itu beda dengan tolak. Kalau tolak harus suami mengucapkan lafaz cerai. Kalau fasakh otomatis langsung terpisah. Tidak butuh pakai lafaz tolak lagi. Suami harus disyaratkan muslim, jelas. Kalau si istri tadi muslimah. Wa yushtaratu fihi alla yakuna muhriman, juga suami syaratnya tidak boleh dalam keadaan ihram di Mekah sana. Lagi muhrim dia akan nikah, ada sah akan nikahnya karena haram hukumnya.
Terus juga disyaratkan suami an yakun mukhtaran, ya, harus suami ini kehendak dia sendiri menikah. Falau ukriha ala qabulin nikah, kalau umpama ya, dia dipaksa untuk menerima nikah bighairi haqqin, tanpa hak. Maksud bighairi haqqin ini misalkan istrinya tidak salihah, dia tahu, dia tidak mau, tapi bapaknya maksa misalkan, lam yasih, tidak sah nikahnya. Ya, karena ini hak 100% punya suami atau punya laki-laki tersebut. Tidak ada yang bisa memaksanya. Dipaksa tanpa hak, ya maksud bihak, maksudnya bagaimana bihak? Ya misalkan istri yang tadi sudah soleha, udah macam-macam, itu bihak berarti. Itu kurang lebih syarat daripada suami. Rukun kelima az-zaujah. Ya, yang kelima adalah masalah pembahasan tentang istri. Siapa perempuan yang boleh kita nikahi? Jikalau ada perempuan yang tidak butuh dengan nikah, maka dimakruhkan dia untuk menikah. Dia tidak butuh dan dia merasa tidak bisa untuk melaksanakan hak suami, maka dia makruh untuk menikah. Kalau dia butuh, muhtajah, butuh untuk menikah, dianjurkan dia untuk menikah. Kalau perempuan tadi statusnya perawan, maka ayah dan kakek boleh menikahkannya tanpa izin perempuan tersebut. Ya. Walaupun perempuan tadi sudah dewasa. Nah, ini beda. Kalau anak laki-laki, kalau sudah dewasa, bapak tidak bisa memaksanya. Kakek tidak bisa memaksanya. Tapi kalau anak perempuan, selagi dia perawan masih, maka kakek dan bapak boleh menikahkannya tanpa izin. Tahu-tahu balik, nak kau dah aku kawin ke dengan fulan. Misalnya itu. Sudah. Tapi ada syarat-syaratnya kan, selagi suami tadi orang benar, ya suami tadi kufu, ya sederajat dengan dia. Pokoknya syarat-syarat suami ada, ya suami ideal lah istilahnya, ya itu sudah sah nikahnya. Walaupun si bapak atau kakek tidak izin ke anaknya tadi. Kalau dia perawan. Kalau dia tidak perawan, tak boleh. Thayyib, dia janda, harus izin. Si bapak, walaupun kakek harus izin. Kalau dia statusnya janda, dan izin harus disetujui, tak boleh dipaksa yang janda tadi. Tapi sunnah, yustahsan atau yudab isti'dzanul bikir. Dianjurkan, disunnahkan izin, ya kan yang bakal menjalani pernikahan ini kan dia, ya paling tidak bapak atau kakek bertanyalah sama si cucunya, sama si anaknya perempuan tadi yang perawan, diizinkan. Kata Nabi kan, ya, izin, wa idnuha sukutuha, kata Nabi. Nggak perlu dia jawab ketika dia menunjukkan tanda-tanda, karena perempuan tuh biasanya malu, perempuan dulu, sekarang misalnya pasti jawab langsung, maju ke mungkin dia ke abahnya. Ini tidak, kalau dulu kalau si bapak izin, nak cak mana kau nak ku kawinkan dengan ini, dia nunduk malu, diam, itu berarti setuju. Tidak harus ngomong aku setuju, bah, tidak harus. Lain kalau janda harus jawab aku setuju. Nah, itu beda jadi statusnya. Janda ini agak ngelawan dikit sudah kan, itu ya karena dia udah pengalaman, itu makanya dikasih hukum yang agak beda oleh syariat. Selain bapak dan selain kakek tidak boleh menikahkan perempuan yang kecil tadi kecuali sudah balik dan sudah dapat izinnya. Tadi kan kalau bapak sampai kakek boleh nikahkan anak atau cucunya perempuan masih kecil boleh. Selain itu tidak boleh dan harus izin. Kalau perempuan tadi gila, itu bapak atau kakek boleh nikahkan walaupun tanpa izin. Ya, gila. Ini dibahas semua sama muallif, masya Allah, pembahasan tentang kalau budak. Nah kita tidak ada perlu pembahasan tentang budak. Kakek kalau ada jihad lagi baru kita bahas tentang budak. Sekarang tidak perlu.
Wa yushtarat, disyaratkan juga bagi perempuan yang ingin dinikahkan tadi, alla takuna mu'taddatan lil ghair, bukan di masa iddah. Kalau dia di masa iddah maka tidak sah nikahnya, jelas. Baik iddah suaminya meninggal atau iddah dicerai atau iddah wata' syubhah. Wata' syubhah tadi seperti tadi itu. Ya, ada orang kumpul tak tahu dia itu saudarinya. Itu namanya wata' syubhah. Tetap ada iddah, ya kan? Bukan tolak dia. Ya, ketika dia tahu ini istrinya adalah saudari susonnya, ya, langsung otomatis infasah, lepas nikahnya. Ada iddah tak? Ada iddah. Tetap ada iddah, ya. Iddahnya ya kalau dia masih haid ya seperti biasa. Kalau dia tidak haid ya bulan itu 3 bulan, iddah seperti biasa iddahnya. Kenapa tetap ada iddah? Ya kan mungkin baik nanti takutnya hamil dari perkumpulan terakhir suami tersebut. Tetap ada iddah. Nah itu di masa iddahnya tidak boleh orang lain nikahi perempuan tersebut. Harus selesai dari iddah. Maksudnya? Bulan jalan, kemudian ketahuan dia hamil. Dari yang baru tadi, iya. Ada dalam masa iddah itu, gimana? Tambah tak masa iddah tidak sebagai lain? Oh, dia nikah iddah, dia dicerai 1 Muharram, 1 Safar dia nikah, kawin dengan suami baru kan, terus hamil, berarti 1 Rabi dia hamil. Iya, yang pertama jelas berarti nikahnya batal gitu kan. Ya. Tinggal dilihat. Iddah belum habis dan nikah. Ya, yang jelas otomatis berarti pas 1 Rabi iddah dia baru 2 bulan kan. Jelas nikahnya yang 1 Safar batal. Harus dipisah karena dia masih iddah. Kemudian tahu dia hamil dari itu, Allah alam. Apakah iddahnya itu manjang? Tapi Allah alam ini ya. Tapi ketika dia hamil, ya kan, itu kan menunjukkan berarti dia kosong dari yang pertama, dari yang mantan suami. Kalau kita bilang dia iddah harus sampai lahir, tidak kata sambungannya itu, sama mani atau sama hubungan laki, mantan lakinya. Wallah alam, nanti anda merujuk lagi ya. Apakah dia meneruskan iddah yang awal atau apakah nyambung karena dia sudah hamil begitu. Nyambung sampai selesai hamilnya baru iddahnya selesai, suami kedua tadi baru boleh berhak nikah lagi sama dia. Nah itu kan maksudnya, iya. Insyaallah lagi anda itu merujuk lagi. Makanya tadi lihat dulu hukumnya. Kalau dia nikah dengan perempuan tadi tidak tahu perempuannya dalam masa iddah, itu wata' syubhah namanya. Tetap anaknya anak dia, binnya tetap wata' syubhah. Jadi pokoknya begini, ya, mani itu kalau muhtaram nisbatnya ke bapaknya. Kalau ghairu muhtaram nisbatnya ke tidak ada nisbat istilahnya. Muhtaram itu atas pernikahan yang sah atau bukan dengan zina, itu kayak tadi, atau salah kamar misalkan, mungkin sekarang salah kamar, kawin sama kakaknya masuk ke kamar adiknya, jadi habis itu anak, misalkan mungkin terjadi kumpul sekali jadi anak. Nah, itu apakah zina? Tidak, dia tidak tahu. Yang tadi saudari susonnya tidak tahu dia jadi anak. Nah, itu tetap namanya mani muhtaram. Ya, selagi dia muhtaram maka dinisbatkan ke bapaknya. Ya, muhtaram itu karena diterima oleh syariat. Cuman masalahnya tadi, ketika suami yang tidak tahu tadi, misalkan tidak tahu, taruhlah dia, habis itu dia baru tahu. Sekarang kalau iddah dari mantan suami yang pertama itu baru 2 bulan. Apakah dia nyelesai ke 3 bulan, 3 kali suci, tapi dia hamil, tidak mungkin suci, tidak mungkin haid. Ya, kebanyakan orang hamil tidak haid kan begitu. Bagaimana iddahnya? Wallah alam. Azun, ya, kayaknya 70%, tapi jangan diambil dulu jawaban. Itu nyelesai ke masa hamilnya. Tapi nanti kita menuju lagi. Ya.
Terus si istri tadi juga bukan yang sudah dila'an. Ya, la'an itu ada, jadi misalnya begini. Kalau suami mencerai istrinya, habis itu iddahnya habis, itu boleh suami tadi balik lagi ke bini tadi. Walaupun iddahnya sudah habis dengan akad baru, begitu kan? Tolak 2 juga begitu, dengan akad baru kalau iddahnya sudah selesai. Tolak 3 juga begitu, dengan akad baru kalau iddahnya sudah selesai dan si istri tadi sudah nikah, udah syaratnya macam-macam tuh, nikah dengan yang baru, udah dicerai juga dengan yang baru, selesai iddahnya, suami pertama boleh balik lagi. Maksudnya masih ada kemungkinan, ada satu kemungkinan suami sama istri tidak bisa kembali lagi. Satu kemungkinan atau satu gambaran, yaitu kalau sudah li'an. Li'an itu disebutkan di Al-Quran, di surat Al-Ahzab, awal-awal surat Al-Ahzab disebutkan. Gambaran li'an itu adalah seorang suami menuduh istrinya, itu li'an. Jadi suami, naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi sama kita kalau di sini. Suami fulan si A nuduh istrinya dia ini berselingkuh. Misalkan bininya lagi hamil, ini hamilnya bukan dari aku. Ini kan tuduhan yang sangat besar kan, selingkuh, berat. Bagaimana hukumnya? Sampailah ke hakim. Ini hukum harus dibawa ke hakim. Hakim itu menanyakan ke, ini kan nuduh nih suami, nanya ke bini tadi. Bini kalau dia ngaku ya sudah, jelas dia dapat hukuman zina, begitu selesai. Kalau dia ngaku, bini tak ngaku, bini nolak, tak ngaku, tak, ini anak dari dia, wahai bapak hakim, dari laki aku ini. Si laki tidak ngaku, tetap keras, tidak, ini bukan dari aku. Terus bagaimana hukumnya? Si laki ini, afwan, si perempuan, apakah cukup dengan dia tidak mengaku lepas hukumnya? Tak. Si perempuan harus bersumpah di depan umum bahwasannya dia tidak melakukan perbuatan selingkuh misalkan. Sumpah si betina tadi, paham ya? Jadi tidak cukup betina tadi. Jadi sekali lagi kita ulang. Laki tadi ngelaporkan ke hakim, betinanya selingkuh, melakukan perbuatan serong dengan laki-laki yang lain. Hakim nanya ke betina, betina tadi nolak, aku tidak melakukan itu. Apakah cukup dengan dia nolak, dia bebas dari hukuman? Tidak, dia harus bersumpah. Sumpah bahwasanya aku tidak melakukan hal tersebut, dan di sumpahnya dia harus mengatakan kalau aku melakukan hal tersebut aku mendapatkan ghadabullah, aku mendapatkan murka dari Allah. Ini sumpah yang sangat sangat berani sekali. Kalau aku melakukan ya Allah, aku dapat murka darimu, alayya ghadabullah, sudah baru lepas hukuman zina pada istri yang tertuduh tadi. Balik lagi panahnya ke laki. Kau sekarang, kau nuduh, ya kan? Ini kan tuduhan, dan dia tidak punya saksi. Kalau dia punya saksi 4 selesai langsung. Dah acak ngomong lagi bini yang tadi, tidak katanya saksi ini. Panahnya langsung tertuju lagi ke si suami. Kau yang menuduh, yang ngangkat dakwah istilahnya kau. Sekarang kau saksi tidak punya, berarti kau harus sumpah juga. Kalau dia tidak berani sumpah, ini menunjukkan yang bohong, itu nah. Kalau yang takut sama Allah ya. Kalau dia tidak berani sumpah, dia dapat hukuman haddul qadfi namanya. Cambukan 80 kali untuk yang sudah berani menuduh perempuan berbuat zina. Baik itu istrinya atau itu bukan istrinya. Atau nuduh orang lain, laki-laki berbuat zina, tidak punya syahid 4, kena hukuman 80 kali cambukan. Ini terjadi kepada 3 sahabat yang menuduh Sayyidah Aisyah. Ada kan kejadiannya, hadithul ifik. Nuduh Sayyidah Aisyah berbuat yang tidak pantas, kemudian dicambuk sama Nabi 80 kali.
Kalau dia tidak punya syahid, kalau punya syahid 4 kuat. Nah, suami tadi biar tidak kena hukuman 80 cambuk tadi harus juga sumpah. Apa sumpahnya? Alayya laknatullah, aku berani dapat laknatnya Allah kalau aku berbohong. Yang betina tadi istri sumpah, aku mendapat murka Allah kalau aku bohong. Yang laki-laki, aku mendapat murka Allah kalau aku laknat Allah kalau aku berbohong. Jadi sudah sama-sama sumpah. Sudah. Kalau cak ini si perempuan tidak mendapatkan hukuman zina, si laki-laki tidak mendapatkan hukuman tuduhan, menuduh orang tanpa bukti 80 cambuk. Terus bagaimana statusnya? Dipisah. Ini suami sama istri dipisah dan tidak bisa kembali lagi selama-lamanya. Mu'abbad itu namanya. Cuman itu gambarannya. Mu'abbad. Jadi dipisah, tetap ada iddah, tapi walaupun di masa iddah atau setelah iddah, suami tadi tidak bisa rujuk lagi kepada istrinya karena sudah dia berarti sudah nuduh istrinya berbuat macam-macam. Itu selama-lamanya dilarang untuk kumpul sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kurang lebih itu syarat perempuan, harus bukan yang begitu. Terus kalau betina tadi majusiyah, wasaniyah, nyembah berhala, nyembah api atau murtaddah, nah itu tidak boleh kita nikahi. Ahlul kitab boleh masih. Perempuannya juga, ini kan syarat-syarat perempuan, bukan yang muhrim. Bukan mahram. Muhrim artinya dia haji atau umrah. Mahram tadi ada hubungan saudara kandung, saudari kandung, atau radha, atau musaharah. Musaharah ini periparan. Maksud periparan, si suami tidak boleh nikahi saudari istrinya di masa hidupnya atau di masa status mereka masih suami istri. Tidak boleh gabung. Mungkin pembahasan nasab mahram tidak usah kita bahas karena udah tahu kalau insyaallah siapa mahram yang tidak boleh kita nikahi. Yang disebutkan di Al-Qur'an kan ibu dan sampai atas, maksudnya nenek-nenek begitu. Bibi mahram tidak boleh kita kawin ke bibi dari bapak, bibi dari ibu, saudari, kemudian anak dari saudari, anak dari saudara sampai ke bawah terus, sampai ke bawah. Jadi mahram tu dari bukan nenek beradik nenek sama itu macam bibi. Itu beradikan nenek macam seperti beradikan saudara ibu kita, kan begitu. Juga mahram begitu. Jadi sama gitu. Ini masalah bintu zaujah. Mahram bil musahara, misalkan ummu zaujah, ibu dari istri. Itu termasuk mahram, mertua kan. Bahkan mertua itu tidak ada mantan mertua. Kalau istri ada mantan istri. Kalau mertua tidak ada mantan mertua. Jadi ketika kita sudah akad dengan putrinya hanya sebatas akad, maka ibunya langsung jadi mertua kita ilal abad sampai hari kiamat. Walaupun cuman akad. Cuman akad saja belum kumpul. Nah, tidak boleh. Makanya kalau ada orang mau nikahin perempuan, tidak tahu nyinggung ibunya lebih cantik, misalkan aja itu, tidak boleh. Kalau sudah akad dengan anaknya. Beda dengan ibunya. Dia sudah akad dengan ibunya. Tapi melihat putri ibunya lebih cantik, dicerai ibunya tadi, dia nikah dengan putrinya, itu boleh. Itu boleh kalau itu. Selagi belum kumpul. Kalau sudah kumpul dengan ibunya, maka anak ibu tadi tidak boleh dia nikahi. Jaddatuha, nenek dari istri kita, itu juga adalah musaharah. Bibian mertua bukan. Jadi mertua dan garis lurus ke atas. Ke samping bukan, jangan salah. Artinya begini, mertua ibunya, ibu-ibunya terus itu mahram sama kita. Tapi ke samping mertua bibinya bukan mahram. Nah boleh itu kita salaman. Bibinya, baik bibi dari ibunya, bibi dari bapaknya. Jadi
Istilahnya saudara nenek istri kita. Saudara, saudari, nenek istri kita. Istri kita punya nenek, saudarinya itu bukan mahram. Paham tak? Jadi bibi mertua. Bibi mertua itu bukan mahram kita. Tak boleh salaman. Boleh. Iya, boleh. Boleh nikah. Hah? Ibu tiri mahram. Anak tapi hanya ibu tiri. Itu ada pembahasan sini. Jadi apa? Zaujatul ab. Zaujatul ab, ibu tiri, istri bapak. Istri bapak. Ibunya bukan. Mertua bapak kita. Mertua bapak kita bukan mahram buat kita. Ngerti tak? Bukan mahram. Jadi mertua punya harim 4 ekor. Ya, jangankan itu. Ya, jelas itu bukan mahram, betul. Jadi yang mahram itu mertua kandung. Ibu kandung istri kita itu yang mahram. Kalau istri kita punya ibu tirinya bukan mahram buat kita. Enggak mahram, walaupun itu istri mertua bapak, mertua laki, ya, istri mertua laki, tapi bukan ibu dari istri kita. Paham ya? Nah, yang bukan mahram juga ibu dari ibu tiri kita. Ibu dari ibu tiri kita. Kita punya bapak, punya istri lagi. Paham? Berarti kan istri bapak tuh mertua ibu tiri kita. Itu mahram buat kita. Salaman harus karena ibu tiri. Statusnya ibu tiri. Tapi ibunya mertua bapak kita. Mertua bapak tiri. Itu bukan mahram. Tak boleh salaman. Boleh kita nikahinya. Ngerti tak? Terbayang ya? Iya. Paham ya? Iya. Agak manggut dikit kalau paham. Jadi yang manggut. Wayahrumu. Dah apa kita agak panjang ini karena ya, mungkin sekali 2 kali pertemuan lagi selesai dan ini pembahasan ya penting ya, dan tak tahu kapan kita ulangi lagi, jadi tak apa agak panjang dikit. Ya. Dan tidak boleh juga azwaj abai tadi, istri-istri bapak kita, walaupun mantan sudah dicerai sama bapak aku, ibu mantan ibu tiri tetap tak boleh. Wa azwaj auladihi, kita punya anak tadi mantu perempuan kita tidak boleh juga, walaupun bimujarradil akad, walaupun cuman akad. Jadi bapak pernah akad sama fulana, terus belum kumpul dicerai sama bapak kita, udah statusnya ibu tiri kita, tak boleh kita nikahi. Anak kita laki-laki pernah nikah dengan perempuan, cuma sekedar akad, tidak kumpul, habis itu dicerai, sama, tak boleh kita nikahi, karena ini mantu tetap, walaupun tak kumpul. Itu ibu tiri, walaupun tidak kumpul. Wa amma bintu zaujah, adapun anak dari istri kita, bukan anak kita. Jadi berarti kita ada orang ingin nikahin janda. Janda tadi punya putri, anak tiri, anak tiri, anak bawaan istilahnya, anak bawaan perempuan. Itu jadi mahram kita kalau sudah si suami tadi kumpul dengan ibunya. Tadi bapaknya ini si fulan ini baru akad dengan janda tadi, nyingok anaknya lebih cantik, boleh dia nyeri ke janda tadi, ngawin ke anaknya, boleh kalau belum kumpul. Kalau sudah kumpul tak boleh. Adapun yang pernah wati'aha ahadu abaih au abnaih bimilkin au syubhah, itu tak boleh. Jadi misalkan begini, kalau tadi kan gambarannya orang tua kita nikah dengan perempuan lain, ya kan? Itu dengan nikah sah. Bagaimana kalau bukan dengan nikah sah?
Maksudnya dengan bukan nikah sah itu dengan syubhat tadi. Ya, dia tak tahu. Afwan ya, bapaknya tadi salah masuk kamar. Tak taunya kamar tu kamar adik si perempuan yang ingin dinikahin oleh bapak kita. Habis tu sudah terlaju, ya udah kata bapaknya, nak kau yang ngawin ke tak boleh. Kalau sudah pokoknya yang sudah dikumpuli sama bapak kita, tak boleh kita kumpuli sama sekali. Tapi di sini tak sebutkan zina. Berarti zahir ibarahnya kalau insyaallah tidak ada, ada seorang bapak berbuat zina, anak boleh menikahi yang pernah melakukan zina dengan bapaknya, walaupun gambarannya ya tidak tidak muhtaramnya gambarannya, cuman itu hukum boleh. Tidak boleh menggabungkan antara istri dengan saudarinya, dengan bibiannya, baik bibi dari bapak atau bibi dari ibu, tak boleh. Baik dari nasab atau dari radha. Jikalau ada laki-laki menikahi perempuan, kemudian perempuan tadi, naudzubillah, dihubungi dengan bapaknya tadi, watak syubhah itu langsung infasah nikahnya. Fulan kawin dengan perempuan, tak taunya di malam hari bapaknya salah masuk ke kamar perempuan tadi, mantunya berhubungan bapaknya tadi, atau kebalikan anaknya yang salah masuk akhirnya masuk ke kamar ibu tirinya dan berhubungan, maka si yang status kawin baru kawin tadi langsung lepas. Misalkan harus pakai nama, kata nama Salim nih, misalkan Salim, Salim kawin dengan Susi, kawin dengan Susi, baru akad, gitu. Di malam harinya bapak Salim atau anak Salim, Salim udah punya anak, itu bapaknya masih ada, salah masuk kamar, misalkan masuk ke kamar istri Salim, Susi tadi, dan terjadilah perhubungan intim misalnya. Besok baru ketahuan, ya Allah salah. Sudah, Salim tak boleh lagi balik ke si Susi tadi, langsung infasah. Infasah itu tanpa ada tolak. Itu langsung terlepas kayak tadi, kayak kalau tak tahu itu saudari Susonnya, langsung lepas. Otomatis terlepas hubungan nikah si Salim dan si Susi tadi. Kenapa alasannya? Karena Susi tadi semalam dihubungi oleh bapak Salim atau anak Salim dengan syubhah, tak tahu itu Susi, itu langsung otomatis. Jadi memang tak boleh kita kumpul dengan yang pernah dihubungi dengan bapak kita atau anak kita selagi bukan zina, kan gitu ibarat di kitab, selagi bukan zina. Kalau zina tak boleh. Al-fasl tsalits fi ahkami talaq, insyaallah minggu depan kita bahas talak sampai akhir insyaallah. Ada soal?